Halo, saya Panji Pragiwaksono dan ini adalah Bimbel Kampus Suci. Kalau ingin mendapatkan golden ticket, pantau video yang satu ini. Ikutan suci penting sekali kalau emang lu meyakinkan diri ingin berkarir di dunia stand up. Karena semuanya diawali dari sini. Terlepas dari menang ataupun kalah, dasar-dasar keilmuannya dilatih, didapatkan dari proses yang begitu panjang di suci. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, ya penting. Kalau emang beneran pengen jadi stand up comedian. Contoh, ada beberapa orang yang progresi karirnya tuh berasa banget di suci. Ari Kriting ketika masuk ke suci mengaku tidak pernah rajin menulis, tidak pernah terbiasa untuk menulis. Suci memaksa dia jadi penulis yang baik. Regen misalnya, yang tidak terlalu dipertimbangkan sebelumnya, tapi ketika di suci dia menemukan dia ingin jadi komika seperti apa. Kemudian Zawin juga mungkin banyak orang yang nggak ngeh nama Zawin pre-kompetisi, tapi di dalam kompetisi tersebut, seperti juga halnya dengan Oki Rengga, mereka menemukan apa dari diri mereka yang bisa menjadi tulang punggung skill karir mereka. Dan keluar dari situ, mereka ngebangun fanbase karena sering banget muncul di suci. Dan kalau bukan karena tayangan TV-nya kan ketika di YouTube juga jadi gede. Dan ini adalah contoh-contoh kenapa berkarir awalnya dimulai dari ikutan suci. Untuk yang baru akan ikutan audisi suci, berikut ini adalah apa yang perlu disiapkan dalam mengikuti audisi tersebut. Yang perlu dipersiapkan adalah materi yang solid, bukan materi yang baru. Karena banyak sekali orang, komika ataupun amatir itu ngeyel, nyobain audisi pakai materi yang belum terbukti gitu. Jadi yang harus disiapin adalah materi solid, nggak apa-apa materi lemah. Bahkan secara pengaturan set, beat paling kuat justru taruh paling depan. Kebanyakan komika masih berpikir beat paling kuatnya ditaruh di belakang, beat lemah taruh di depan, tapi jadinya kena cut gitu. Supaya nggak kena cut oleh para juri, termasuk oleh gue salah satunya, justru beat paling kuat taruh paling depan, habis itu baru masukin beat-beat lainnya. Kalau bisa, beat terkuat kedua ditaruh di paling belakang. Tapi secara umum, yang harus disiapkan adalah materi yang solid, yang udah proven, yang udah dites, bukan materi yang belum pernah di open mic-in. Nah, itu kan tadi faktor teknis ya. Yang juga mesti dipersiapkan adalah hal-hal yang non-teknis, seperti kebugaran. Percaya sama gue, ada banyak banget yang audisi dalam kondisi ngantuk, kondisi ngeblank. Hal-hal non-teknis ini sering dilupain. Laper, biasanya jadi alasan, sorry soalnya gue lapar, sorry soalnya gue ngantuk, sorry soalnya gue deg-degan. Nah, ini hal-hal non-teknis ini sebisa mungkin tidak jadi faktor dengan persiapan yang matang, bukan cuma teknis tapi juga non-teknisnya. Jadi istirahat yang cukup, kemudian tenangkan diri, cari cara untuk menenangkan diri supaya siap ketika audisi. Karena percuma, lu udah siap secara materi tapi grogi, biasanya suka ngeblank di depan para juri. Cara menyiapkan mental untuk masuk audisi suci, ini adalah sesuatu yang sering gue katakan kepada peserta. Gue selalu bilang kayak gini, kalau ketika lu nggak dapat golden ticket, lu akan nangis dan kecewakan, stres, mending gak usah masuk sekalian. Karena itu menandakan lu naruh terlalu besar ekspektasi, dan ekspektasi yang terlalu besar itu yang akan membuat lu grogi. Lu nggak jadi tenang dan nggak jadi santai. Kalau ketika lu masuk dan nggak dapat golden ticket, lu akan nangis dan kecewa dan segala macam, mending nggak usah masuk sekalian. Tapi ketika lu masuk dengan keinginan untuk, ya emang gue pengen nyoba aja, gue pengen menghibur, syukur-syukur gue dapat golden ticket, masuklah. Tekanan yang terlalu besar itu yang merusak mental lu. Jadi, sekali lagi, untuk membuat mentalnya stabil, jangan taruh terlalu banyak beban di pundak lu. Gue mewakili kota gue Blora, mewakili komunitas gue di Kedungombo, itu lepas dulu dulu di situ. Untuk ikutan audisi aja. Be in the moment, be present. Lu di situ untuk menghibur para juri karena lu senang menghibur dan karena lu yakin dengan materi stand up lu. Sisanya buang jauh-jauh. Kiat-kiat bagaimana caranya menjalani suci biar ringan dan tidak terbebani ada 3. Yang pertama adalah emang harus suka ngelawak aja. Emang harus suka menghibur orang. Karena kalau emang suka menghibur orang, lu naik ke atas panggung karena emang pengen ngelawak. Tidak ada beban kompetisi. Panggung suci adalah panggung yang sangat berharga. Harusnya lu nikmati, harusnya lu manfaatkan dengan membuat orang tertawa.
bukan untuk menang atau apapun. Yang kedua, supaya tidak terbebani kompetisi suci, lu juga harus ingat bahwa lu di situ untuk hal-hal lain selain menang. Lu di situ untuk berteman, lu di situ untuk berjejaring, lu di situ untuk belajar. Kalau lu sadar ada hal-hal lain selain menang yang lu cari dari kompetisi, harusnya jadi lebih bisa menikmati. Karena lu tahu, oke, kalaupun gua kalah, ya berarti belajarnya berhenti di sini. Bukan berarti apa-apa. Dan yang ketiga, untuk membuat lu tidak terlalu stres di kompetisi, sadari bahwa setiap episode lu tidak harus jadi yang terbaik. Lu tidak harus jadi yang terlucu. Beban kalau lu berpikir harus jadi yang terlucu di antara begitu banyak peserta. Setiap episode, tugas lu adalah bukan menjadi yang paling terakhir. Pokoknya lu ukur teman-teman lu, habis itu lu targetin, setidaknya gue harus lebih bagus daripada dia. Kalau misalnya lu mentalnya diubah dari menjadi harus selalu yang terlucu dengan menjadi yang kedua tertidak lucu, itu tuh ngangkat beban. Dan itu yang membuat lu bisa konsisten. Beneran, ada banyak orang yang nggak keraba, nggak ketebak, tiba-tiba 5 besar, tiba-tiba 3 besar. Begitulah kurang lebihnya. Untuk yang pengen ikutan audisi suci, di tahun ini audisi suci ada offline dan ada online. Lu bisa ikutan salah satu dan bahkan lu bisa ikutan dua-duanya. Yang pasti siapkan materi terbaiknya. Audisinya sendiri akan jalan dari Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024. Pantau informasinya di Instagram @sucikompastv. Selamat berjuang.